Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu kasih. Puji Tuhan ya. Selamat datang kembali di hari Selasa yang indah ini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kemurahan Tuhan dan kasih setianya yang telah mengantar kita ke tempat ini ya. Saya melihat muka-muka yang sudah siap untuk memuji lebih lagi ya. Kita merayakan Tuhan Yesus gitu ya. Setiap hari kita merayakan kebaikan dan kasih setianya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, jika ada kegerakan di dalam roh-Mu Tuhan untuk mendekatkan kami kepadamu, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, dan biarlah saat ini ketika kami merayakan kembali Engkau Tuhan, merayakan kebaikan-Mu, merayakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, memuji keagungan-Mu, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menaruh semuanya itu di dalam mulut bibir hati kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kudusan kami, layakkan pergerakan kami Tuhan untuk lebih lagi Bapa menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, hanya puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu, hanya dupa yang harum yang akan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita siap dan percaya kalau saat ini lawatan Tuhan sempurna bagi kita semua. Kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih-Mu besar pada kami. Kami terus mengingatnya dan kami terus mau mengalami dalam kehidupan kami. Engkau ada buat kami senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-puji Engkau Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita buka hati kita semua. Hanya Dia Tuhan kita Tuhan Yesus satu-satunya
lihat gunung batu kita, kota benteng keselamatan kita akan punya. Karena itu terus akan jalan kunjungan keluarga. Siapa yang sanggup menjaga
lebih dari cukup. Silakan Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik dari Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau taat diri kami. Taat dirinya Engkau mengingatkan kami ya Tuhan Yesus. Kau mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, melalui persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memberikan dengan tulus hati dan memberi dengan rasa sukacita. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami beri ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu Yesusku, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Persembahan dapat diberikan melalui cash maupun transfer ke nomor rekening Siloam Ministry dengan nomor 76155670051 atas nama Bapak Alto Yudano Tobing. Terima kasih untuk taburan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya Timotians Fellowship yang akan diadakan acara True Life yang akan diadakan secara online Zoom meeting pada tanggal 23 Maret 2024 jam 9.30 untuk Timotians Junior, dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret jam 7.30 untuk Timotian Prize. Kepada Bapak Ibu yang anak-anaknya tergabung di dalam Timotians boleh diajak untuk diberitahukan dengan acara yang tersebut. Berikutnya Diakonia Siloam Ministry dengan program orang tua asuh. Bapak Ibu dapat memberikan taburan dengan mentransfer ke rekening Siloam Ministry dengan nomor rekening 76155670051 atas nama Bapak Alto Yudano Tobing. Mohon dicantumkan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Contohnya seperti yang tertera ya, di belakangnya dikasih angka 5. Taburan secara tunai dapat diberikan juga ke kantong persembahan yang akan diedarkan setiap minggu keempat di tiap bulannya. Taburan ditunggu selambat-lambatnya sampai tanggal 31 Maret 2020. Berikutnya untuk Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan untuk memberkati, untuk memberikan konsumsi bisa di ibadah wanita di hari Selasa maupun di ibadah Timotians dapat menghubungi ke Ibu Vita. Berikutnya pada Bapak Ibu yang belum tergabung di sosial media kami agar tidak ketinggalan dalam mengikuti pengumuman-pengumuman maupun update-update yang sudah diupload, boleh bergabung di Instagram Siloam Ministry dan di Timotians di Instagram timotians.siloam maupun di Facebook di Siloam Bintaro, atau yang sekarang sedang ini ya viral ini yang sering banyak ibu-ibu pakai di TikTok ya, di Siloam Ministry. Nah, nanti kalau sudah di follow, nah kemudian bisa di like atau diberikan komen-komen di setiap upload yang sudah dilakukan di acara-acara dia. Terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Pemurah, Maha Kasih, Maha Mulia, yang kami terus tinggikan nama-Mu dalam setiap usaha nafas hidup kami. Kami sungguh amat bersyukur Bapa untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang menyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya ketika kami diringankan langkah kami di tempat kami beribadah saat ini Tuhan, Engkau-lah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang terus Tuhan berikan dalam hidup kami. Walau dalam berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi, kami mau terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau-lah pusat
penyembahan kami, tempat perteduhan kami, tempat tujuan hidup kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Bapa yang hadir melalui onsite maupun online. Kau berkati kami. Biarlah kami terus diperteguh iman kami lewat firman yang akan kami dapatkan pada pagi hari ini Tuhan. Berkata-katalah Tuhan terus dalam hidup kami, agar kami semakin kuat, semakin merindukan Engkau, semakin mau menyukakan hati-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan iman kami. Dan biarlah kiranya Engkau juga memberkati setiap teman-teman, rekan-rekan kami yang belum hadir saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap mereka Bapa dalam keberadaan mereka. Tuhanlah yang terus menolong, menopang mereka Bapa di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Berikan kelepasan, berikan kelegaan, berikan juga Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, agar setiap hidup mereka Tuhan, mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Dan kiranya pada waktu mendatang Tuhan juga yang memberikan kesempatan mereka untuk bersama-sama beribadah, menginginkan hadirat-Mu dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Perlengkapilah firman-Mu Tuhan melalui Pak Alto yang akan menyampaikan kedalaman isi hati Tuhan. Engkau urapi, Engkau terus nyatakan Tuhan lewat perkataan beliau. Tuhan pakai beliau Tuhan, agar setiap firman yang boleh disampaikan kepada kami terus tertanam di hati kami, tumbuh subur Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup kami. Kami bahkan disanggupkan oleh Roh Kudus yang selalu setia menemani kami untuk kami menjalaninya Bapa, menjadi saksi-Mu yang hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi Siloam Tuhan, Kau pakai terus Siloam Tuhan di dalam pelayanan kami. Tuhan perteguh kami, dan Tuhan terus memberikan kerajinan kami untuk melayani Tuhan, tidak kendor Tuhan menghadapi situasi. Bersama Pastor Marta, Pak Alto, Omas keluarga, Kau perlengkapi beliau sebagai gembala kami Tuhan, untuk dapat membimbing kami, untuk mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan di masa akhir ini. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini kami menanti-nantikan Tuhan seorang pemimpin yang baru, yang dalam bulan ini kami akan mendengar keputusan dari KPU Tuhan, badan yang disiapkan oleh negara kami untuk menangani masalah pemilu ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menyatakan seluruh kehendak Tuhan melalui tugas pekerjaan yang dibebankan oleh mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan siapkan, sungguh-sungguh Tuhan urapi, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, baik anggota legislatif semuanya Tuhan, dan juga untuk presiden kami ke depan yang akan memimpin pemerintahan ini Tuhan. Kami mohon kemurahan dan belas kasih Tuhan. Biarlah siapapun yang akan memimpin bangsa kami Tuhan adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dari pilihan-pilihan yang sudah kami berikan suaranya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, agar mereka juga siap memimpin bangsa ini, memberi kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan juga kemakmuran, bahkan kejayaan bagi bangsa Indonesia. Ketika kami semua berdoa Tuhan untuk semua pemimpin ini Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, menjawab seru doa bangsa Indonesia Bapa, dari berbagai-bagai lintas agama, suku, semuanya Tuhan. Engkau berkati kami, tolong kami Tuhan. Kami mohon juga kiranya Tuhan semua berjalan dengan damai, dan setiap pasangan yang calon pasangan yang tidak mendapatkan suara saat ini Tuhan, biarlah Tuhan berikan kedamaian untuk mereka Tuhan, untuk mereka menerima dengan legowo Tuhan hasil pemilu nanti Tuhan, agar mereka pun diberikan hikmat-Mu untuk dapat bekerja sama dengan baik, membangun bangsa ini Tuhan, buat kemajuan bersama Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintahan saat ini. Biar Engkau perlengkapi juga Tuhan beliau Tuhan, di dalam membawa bangsa ini di masa akhir pelayanannya untuk memerintah bangsa ini. Biar Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu terutama Tuhan, di tengah-tengah berbagai-bagai hal yang mungkin kami sering saksikan melalui media sosial Tuhan. Karena Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami terus mendoakan beliau Tuhan di dalam akhir masa kepemimpinannya.
kepemimpinannya ini Tuhan, agar beliau sungguh-sungguh Tuhan berkati. Tuhan pakai terus Bapak, agar bangsa dan negara kami ini boleh berjalan menggenapi setiap perancangan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami serahkan pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami, biarlah kiranya kami menikmati kasih kemurahan Tuhan, dan kami semakin diperlengkapi Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai maut memisahkan kami dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Pak Albert, saya persilakan. Shalom Ibu terkasih. Bapak, selamat siang. Sukacita Allah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini ya. Tempat terasa kita sudah memasuki bulan Maret dan sudah memasuki minggu ketiga, if I'm not mistaken, minggu ketiga bulan Maret ya. Dan dalam beberapa minggu ke depan kita juga akan mempersiapkan diri untuk mengingat kembali apa yang Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Kita akan memperingati Jumat Agung, dan kalau kita mengingat betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita perlu menyadari hidup yang kita miliki hari ini itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau Allah tidak berkorban, maka kita nggak bisa melihat diri kita hari ini ada diselamatkan sama Tuhan. Kita bisa berada dalam persekutuan yang intinya hanya ingin mengetahui Tuhan dan mengetahui bahwa hidup kita itu adalah anugerah. The true light yang hari ini saya akan mau sharingkan kepada diri, terang yang sesungguhnya. Kenapa mesti pakai terang yang sesungguhnya gitu? Karena banyak hal yang terjadi di dunia ini sepertinya tidak memberikan sesuatu kejelasan. Ya, ada banyak hal. Kalau saya banyak melihat media sosial begitu ya. Kalau saya perhatikan media sosial, kalau sudah menyinggung sama segala sesuatu yang sifatnya kontra ini, debatin si ini, debatin si itu gitu kan, bebas banget di media sosial seperti itu ya. Gak ada habis-habisnya gitu. Capek dengerin kalau saya gitu. Kalau saya dengerin itu capek gitu. Makanya saya kalau buka media sosial kadang-kadang suka cari yang konyol-konyol gitu, lawakan-lawakan gitu kan. Bahkan kadang-kadang yang konyol itu saya temukan seperti ini. Ada beberapa orang yang di jalan naik motor suka ngetril gitu kan, gitu kan, begitu bangganya sampai berdiri di atas motor. Nggak lama kemudian motornya oleng, dia jatuh, dia luka. Terus saya mikir, buat apa ya? Ngapain begitu ya? Kayak konyol banget gitu kan, kayak konyol banget gitu. Tapi itulah gitu loh, manusia itu kalau segala sesuatunya dilakukan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri, kadang-kadang konyol gitu. Kadang-kadang konyol. Kan kita nggak kalau saya lihat ujung patahnya apa ya kamu gitu ya? Senang-senang sebentar tapi kelamaan mataku besot gitu kan, luka, mesti nahan sakit meringis gitu kan, kalau pergi ke dokter mesti bayar lagi, uang keluar gitu kan. Terus apa gitu kesenangannya gitu? Kayak seperti nggak ada kejelasan dalam hidup gitu. Orang melakukan ini itu tuh untuk apa ya? Bahkan kalau itu dalam hal yang dunia gitu. Beberapa waktu yang lalu Pastor Marta pulang main cerita sama saya, tahu nggak nih si ini yang kamu tahu pelayanan, iya gitu kan. Dia buat kesalahan di gereja. Dia buat kesalahan dalam pelayanan. Orang yang sudah dalam pelayanan aja bisa berbuat kesalahan yang nggak semesti dilakukan begitu. Kenapa ya? Kok bisa ya gitu kan? Kok bisa gitu? Saya cuma ambil satu kesimpulan, iya ya. Hidup tuh butuh, setiap hari butuh yang namanya pencerahan. Kalau pencerahan cuma muncul seminggu sekali, terus kemudian yang 6 hari itu apa? Gitu. Setiap hari kita butuh pencerahan. Dan pencerahan yang sesungguhnya itu hanya kita dapat dalam terangnya saja, terang yang sesungguhnya. Itu Kristus. Nah, seperti apa terang sesungguhnya itu yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan yang akan memimpin kita, Roh Kudus menuntun kita supaya kita mendapatkan pengertian yang ilahi yang Tuhan mau sampaikan di firman hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh Engkau berikan kepada kami, kesempatan untuk memuji dan memuliakan Nama, kesempatan untuk menyadari betapa baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami bangun di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan masuk kepada pemberitaan firman-Mu, izinkan kami untuk menerima benih firman yang unggul daripada Engkau. Kami memberikan telinga dan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, lawat kami, tuntun kami Tuhan, sehingga terbentuk pengertian yang ilahi
yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tempat ini dan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, maka Tuhan akan memberikan pesan yang spesifik bagi kami. Itu iman kami Tuhan. Sehingga pertemuan kami hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami membawa pesan penting Tuhan untuk menjadi terang bagi kehidupan kami, terang yang sesungguhnya yang akan menerangi jalan kami, sehingga setiap hari kami berjalan menuju apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah hidup. Terima kasih Bapa, ambil alih Roh Kudus, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkanlah kiranya dari setiap ilham-ilham yang menjauhkan kami dari kehendak Tuhan. Biarlah itu dilakukan semua dalam nama Yesus. Biarlah ilham Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami menapaki hidup yang terang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menyambut firman-Mu, kami menyiapkan hati kami, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Nah, the true light atau firman yang sesungguhnya, ini adalah yang akan saya sharekan hari ini. Ya jelas, kalau bicara terang yang sesungguhnya, semua kita sudah tahu jawabannya. Hanya Kristus Pak, terang yang sesungguhnya. Ya, terang yang sesungguhnya hanya Kristus. Kita mau pakai lampu Petromax, kayak LED yang sekarang udah lebih canggih, one day itu akan mati. Kita mau pakai api obor kayak apa gitu kan, one day itu akan redup. Satu waktu itu akan redup. Tapi terang yang tidak pernah redup terangnya adalah Kristus. Nah, kita akan mulai mengeksplor apa yang disebut dengan the true light, terang sesungguhnya, dan bagaimana karakteristik terang itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita buka dulu Ibu kasih dan Bapak, kita buka di Yohanes 12 ayat yang ke-46. Yohanes 12 ayat yang ke-46. Yohanes 12 ayat yang ke-46. Ya, Kristus itu ada, tapi Kristus itu ada buat siapa? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku di sini Kristus. Dia telah menjelaskan dirinya. Aku datang ke dunia sebagai terang. Yesus Kristus adalah terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kristus datang sebagai terang. Berfungsinya untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Bu, Kristus mau berkata seperti ini. Terang yang sesungguhnya, which is dalam aku, itu hadir dan berlaku bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Kalau Kristus datang sebagai terang, yang akan menerima benefit atau manfaat sebagai terang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Which is orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini penting. Kalau kita mau tahu terang yang sesungguhnya dan kita mau mengalami terang yang sesungguhnya, maka tidak bisa tidak kita harus percaya kepada Kristus, which is menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau nggak pakai akses itu, mustahil kita bisa mengalami terang yang sesungguhnya. Jadi terang yang sesungguhnya akan dialami kalau orang tersebut percaya kepada Kristus, percaya kepada Kristus, ya. Dan itu orang-orang yang percaya kepada Kristus akan lebih dipastikan lagi mereka tidak akan hidup dalam kegelapan, tidak akan tinggal dalam kegelapan. Maksudnya tinggal dalam kegelapan itu yang seperti apa Pak? Oke, kita sekarang beralih, masih di Yohanes. Sekarang kita mundur ke Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 berkata seperti apa? Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Nah, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup. Kalau bahasa Yunaninya, Zoe. Zoe, bahasa itu ya, bahasa Yunaninya, Zoe, terang hidup. The light of life. Kenapa masih dibilang itu terang hidup? Terang hidup. Memang terangnya itu hidup dalam arti yang terang itu nggak statis. Terang itu akan bergerak kemana ia kehendaki. Dan kalau terang itu bergerak, Yesus mendeskripsikan terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang itu akan membawa kita bergerak. Kemana? Semakin lama, semakin menjauhi kegelapan.
semakin lama akan menjauhi kegelapan. Terang. Kalau terang ada dalam kita, makin hari kita makin akan berjalan menjauhi kegelapan. Suatu waktu saya camping, Bu. Zaman dulu banget ini, kalau ibu-ibu ikut pramuka gitu ya, pernah ikut yang namanya perjusami atau pesami, perkemahan cuma 1 minggu, perkemahan 1 minggu begitu kan. Salah satu acaranya adalah jurit malam, biasanya begitu. Atau kalau ospek di camping gitu kan, ospek gitu kan, camping di gunung gitu kan, ada yang namanya jurit malam. Nah kalau jurit malam itu dilakukannya bukan siang hari, Bu, malam hari. Malam hari di mana kalau kondisi perkemahan itu gelap, nggak ada lampunya, setiap anggota pramuka atau mahasiswa yang lagi di ospek akan dibekali 1 lilin. Lilin doang. Yang ada rutenya tuh lilin. Melewati lilin itu sampai nanti ke satu tempat. Lilin. Nah, lilin itu biasanya akan berfungsi untuk menerangi kita. Wah, kalau zaman dulu masih kecil, ya udahlah, Bu, ketika ada jurit malam, mungkin saya belum tahu apa jurit malam, nggak ngerti gitu kan. Wih, senang-senang begitu dijelasin. Nanti kalian akan berjalan berdua-dua melewati sini-sini, dikasih lihat gitu lewat. Gila, gelap banget ya. Baru ini tuh, takut loh, gimana ya? Tapi Kak bilang sama pembina, kakak bersama dengan kami kan? Enggak, kakak nunggu di sini. Walah, kita cuma berdua doang gitu, cuma dengan 1 lilin untuk berdua doang. Dan itu kita menelusuri jalan yang gelap, benar-benar gelap. Kebayang dong kalau di tengah jalan itu lilin mati, kan begitu kan? Makin takut lagi kan? Tapi yang kita akan lakukan adalah tetap berjalan sampai kemana? Sampai ke pos yang kakak itu bilang, nanti kakak akan tunggu di situ. Kalau ada posnya itu terang tuh, pos itu. Nggak mungkin gelap, posnya itu terang. Dan lilin yang saya pegang itu nanti akan berfungsi untuk jangan sampai nanti kena batu. Jangan sampai. Pokoknya tujuannya harus sampai ke pos kakaknya itu. Sama, waktu saya ospek juga begitu. Ini ospek paling parah lagi sendiri-sendiri. Modalnya cuma 1 lilin. Kalau mati udah sendirian saya di situ, nggak bisa kemana-mana. Di gunung pula gitu kan. Aduh, mesti kemana? Cuma lihat itu patokan tenda peleton di situ, Gue mesti ke sana. Jauh banget jalannya. Terang hidup adalah terang yang menuntun kita untuk lama-lama menjauhi kegelapan sampai kepada terang. Terang yang paling terang itu apa, Pak? Allah Bapa. Dengan segala kemegahannya, dengan segala kehendaknya, dengan segala pengaturannya, itu Allah Bapa. Dan kehidupan kita dipenuhi terang itu. Kristus ada buat orang percaya untuk jadi terang. Terang itu yang membawa kita nggak statis. Terang kita itu akan membawa kita makin hari makin menjauhi kegelapan. Makin hari makin menjauhi kegelapan. Makin hari makin menjauhi kegelapan. Sampai pada akhirnya kita benar-benar menikmati yang namanya terang surgawi itu. Terang yang sesungguhnya tidak membawa kita statis. Terang yang sesungguhnya membawa kita terus bergerak, meninggalkan kegelapan. Makanya disebut terang hidup. The light of life bukan berarti kita statis sampai kapanpun Tuhan datang. Pak, Tuhan Yesus nggak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Aku pun tak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Begini aja. Enggak. Kristus akan membawa kita makin dewasa, makin menjauhi kegelapan. Jadi terang yang sesungguhnya tidak membawa kita statis, Bu. Setiap hari ada pertumbuhan. Ya, setiap hari ada pertumbuhan. Nah, sekarang kita mau akan melihat, ya, ternyata memang itu terangnya itu diperuntukkan bagi orang-orang percaya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang mendapat kategori mendapat terang tersebut? Jangan-jangan kita melihat terang karena melihat Pastor Marta, karena melihat Mbak Eti, karena melihat Mbak Neng, karena melihat saya, karena melihat Pak Yoga. Mungkin kita tanpa sadar, kita sendiri belum mengalami terang tersebut. Kita melihat terang karena, Pastor Marta glow banget, ya saya tahu sekarang ini. Oma tuh glow banget, jadi saya tahu sekarang begini. Iya, Mbak Cindy tuh begini, saya bisa lihat terang itu. Iya, Neti tuh begini, bisa lihat. Apakah kita benar-benar mengalami terang itu secara pribadi? Nah, sekarang kita lihat, jangan sampai terjebak. Ya, saya akan jelaskan kategori orang-orang yang benar-benar mendapatkan terang tersebut. Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Dari Yohanes 12 ke 8 sekarang mundur ke 1. Yohanes 1 mulai ayat 9 sampai 13. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kristus sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terang sesungguhnya sudah datang, right? Dalam dunia. Ia sudah ada di tengah-tengah dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau nggak mengenal, kira-kira mengalami terang itu nggak? Jadi ada dua kategori orang yang nggak terima terang itu, yang nggak punya terang dalam kehidupannya. Yang pertama, memang orang nggak percaya. Udahlah, mau sampai kapanpun orang yang percaya nggak akan pernah terima terang, ya, karena nggak pernah encounter dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, ternyata ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini refer kepada orang Israel sebenarnya, bangsa kepunyaan Tuhan, milik Tuhan sendiri. Di Torah sudah diklarasikan kan, engkau akan menjadi milik pusakaku, kepunyaanku sendiri. Tuhan bilang itu sama orang Israel. Terang itu datang kepada milik kepunyaannya orang Israel, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima. Kita bisa melabeli diri kita Kristen. Dari lahir, Pak, aku udah Kristen. Kalau oma-oma di Ambon, kalau kita ngomong firman, oma-oma itu akan bilang, sudah nyom, dari oma masih di kandungan, oma sudah baca Alkitab, sudah gak boleh terangin lagi Alkitab seperti apa nyom gitu. Udah klaim, dari awal mereka udah Kristen. Tapi apakah terang itu bersinar dalam kehidupannya? Kalau terang orang itu tidak menerima Kristus. Jadi bisa nggak kita klaim kita orang Kristen? Bisa banget, Bu. Tapi kelakuan aneh-aneh? Bisa banget. Jangan-jangan orang itu belum encounter dengan Tuhan. Kalau orang nggak percaya, udahlah, orang-orang percaya itu agama lain, Pak. Iya sudah, agama lain. Tapi kalau sampai orang Kristen masih belum dapat terang itu, jangan-jangan dia nggak menerima sepenuhnya Kristus. Nah, yang terima siapa? Lanjut. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, percaya, bangun hubungan dengan Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lagi-lagi percaya dalam namanya ya. Tapi dijelaskan lagi, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kategori orang yang menerima terang, orang yang berjalan dari kegelapan masuk kepada terang, yang terang, yang hidup dipenuhi terang, makin hari sudah meninggalkan yang namanya kedagingan, keinginan pribadi, dan beranjak kepada keinginan Tuhan. Untuk itu nggak bisa instan, Bu. Proses. Tapi kalau orang punya terang dalam kehidupannya, pasti dia maju. Karena terang itu akan menyebabkan dia maju. Ya. Saya nggak spesifik menjelaskan ini ya, Bu. Nanti ada sesinya untuk menjelaskan siapa orang-orang terang itu. Saya hanya menjelaskan hari ini the true light. Terang itu bisa buat apa terang itu dalam kehidupan kita. Jadi jelas ya, kalau orang lihat, kalau orang ini aneh ya, kayaknya kok setiap hari kehidupannya, aduh, mau bilang menjalik deh gitu kan, istilahnya kalau orang-orang seberang bilang gitu kan. Ada dua kategori, mungkin memang dia orang bukan orang percaya, tapi kalau sampai orang Kristen dia seperti itu, orang Kristen Bu Marta, aduh benar-benar deh kelakuannya, mungkin dia nggak bangun hubungan sama Tuhan, jadi nggak terima terang itu. Ya, tapi kalau terang itu bekerja, nah makin lama makin ditinggalin itu kedagingan itu. Makinnya cuma Tuhan aja Tuhan, apapun yang dilakukan untuk Tuhan, apapun yang dilakukannya itu untuk Tuhan. Tandanya seperti itu. Itu karakter yang paling utama, karakteristik utama orang yang terima terang seperti itu. Tapi lihat, terang itu bisa mengerjakan itu. Makin hari makin keluar dari kegelapan, makin hari makin keluar dari kegelapan. Kalau sampai dalam kegelapan, jangan-jangan dia cuma lihat terang orang, dia cuma lihat terangnya Ibu Marta, dia cuma lihat terangnya Mama Dela, dia cuma lihat terangnya Cici Esther. Udah, dia nggak mengalami hal itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Milikilah terang yang sejati itu dalam kehidupan kita. Ya, milikilah. Nah, Tuhan bilang siapapun yang menerima terang atau terangnya hidup, diberinya kuasa. Terang itu akan memberikan kita kuasa. Ya, terang itu memberikan kuasa. Nah, kenapa perlu kuasa? Kenapa perlu kuasa? Karena Bu, untuk menyadari pertama bahwa hidup kita ini dalam kegelapan,
kegelapan itu sifatnya seperti ini, Bu. Atau kita baca aja deh. Ya, yang namanya kegelapan itu sifatnya seperti apa? Ini luar biasa nih. Kita buka dulu ya. Ini Kejadian pasal yang pertama. Yang luar biasa. Yang pertama kali Tuhan jadikan itu adalah terang. Kenapa seperti itu? Kita buka ya. Kejadian 1. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Minggu lalu saya terangkan ini sama Bapak. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ketika kondisi pertama dikatakan, langit dan bumi diciptakan Tuhan. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong. Tuhan melihat dari ciptaan ini, bumi belum berbentuk, bumi kosong, gelap pula. Ketika gelap, kondisi bumi itu nggak berbentuk dan kosong. Kalau terjemahan bahasa aslinya, Bu, nggak berbentuk sama kosong, itu nggak berbentuk, itu seperti ada kebingungan, nggak berbentuk. Mungkin ini ibaratnya kalau masuk rumah ketika gelap, itu kan rumahnya ini masuk gelap, rumahnya udah ada tapi masih gelap. Mungkin ketika nggak ada lampu gitu kan, ketika datang tiba-tiba kok sandung kursi ada di tengah sini, tiba-tiba jalan sebentar lagi dispenser ada di sebelah sini, pas naik tangga kulkas ada di sini, itu kan kacau balau, confusing, membingungkan. Itu nggak berbentuk, membingungkan. Dan bukan cuma itu, kosong pula. Udah nggak berbentuk, kosong maksudnya nggak ada kehidupan gitu loh. Kosong tuh nggak ada kehidupan. Benda-bendanya ada tapi nggak ada kehidupan. Ada batu-batu, ada apa mungkin sebagainya. Tapi itu kosong. Dari kekacauan, dari kekosongan, Tuhan ciptakan yang pertama kali, terang. Terang itu hadir. Allah melihat terang itu baik. Allah itu melihat terang itu baik. Terang itu hadir untuk mengatasi yang namanya kekacauan hidup dan kekosongan hidup. Terang itu hadir. Kalau nggak ada terang, no wonder kacau. No wonder empty. Kacau. Saya cuma mikir gitu kan, itu orang anak muda masih muda ngapain ya naik di atas motor gitu kan, terus ya untung masih hidup, kalau udah mati kan gimana ngapain gitu. Tapi kan kacau, nggak ada arahan kemana gitu. Dia nggak mikir ya besok masih kuliah atau masih sekolah atau mungkin dia nggak ada pekerjaan. Nggak mikir besok harus kerja apa, hidupin kehidupan apa dia bergantung sama orang tua. Saya mikir itu ngapain ya tuh anaknya seperti itu. Kayak kacau banget hidupnya gitu untuk seperti itu. Atau sebaliknya, kita merasa aduh kayaknya ini udah setiap hari persekutuan kok kayaknya empty banget ya jiwaku ya. Nggak ada sukacitanya, nggak ada bagi. Bu, kita perlu terang. Kita perlu encounter sama Tuhan. Karena terang yang sesungguhnya itu akan mengatasi yang namanya kekacauan hidup dan kekosongan hidup. Coba percaya, kekacauan apa yang selama ini masih terjadi? Mungkin kita perlu lebih dekat sama terang itu. Kita perlu lebih dekat. Kalau kita deteksi perlu kacau ya, Pak, setiap hari kayaknya kalau udah ketemu sama suami saya ribut terus Pak, kacau banget. Ini di unit lain, kita perlu terang itu. Kalau setiap hari ngomong sama anak Pak, baru 2 kata udah nyala duluan sama saya, padahal saya berusaha sabar loh Pak. Kadang-kadang saya nggak sabar, jadi akhirnya teriak-teriakan sama anak saya. Ada Bu, kayak begitu. Sampai diskusi sama kami gimana ya ketemu sama si itu ya Pastor Marta ya. Bingung saya ngadepin anak saya gitu kan. Karena lama-kelamaan kami jadi ribut terus. Ada Bu, kami pernah dengar cerita seperti itu. Unit lain, kita perlu terang itu. Ya, belum ekonomi. Seberapapun kita nabung Pak, kacau terus Pak. Kenapa ya Pak? Mungkin kita butuh terang itu. Kita butuh encounter dengan terang sejati itu. Atau sebaliknya, kosong. Setiap kali habis ibadah kayaknya nggak rasa apa-apa ya Pastor Marta ya. Pokoknya sepi gitu. Nggak tahu gitu ya, kayak males sama ngapain ya. Kayak kosong gitu. Padahal mungkin seminggu 3 kali persekutuan. Ya.
Setiap minggu ke gereja, semangat dari rumah, dandan ke gereja gitu kan, rapi. Kalau ibu-ibu HKBP sampai sambulan gitu kan, sampai rapi banget ke gereja. Pulang dari gereja bilang sama suaminya gitu, Pak, aku gak rasa apa-apa sama kebaktian tadi. Kenapa ya Pak ya? Mungkin kita perlu terang itu secara kita mungkin lihat terang pendetanya gitu ketika menjelaskan. Semangat begitu keluar gereja. Oh, udah Bapak terima kasih ya. Udah mesti pulang lagi ke rumah ya. Padahal Tuhan beserta dengan kita gitu loh. Kok begitu Bapak terima kasih keluar dari gereja, aduh sedih banget. Udah Bapak terima kasih doa berkat, kayaknya udah kembali ke dunia nyata. Sedih, aku rasanya kosong. Yang terangnya kemana? Terangnya kemana? Kosong. Mungkin kita kosong, mungkin kita aja. Bu, kita perlu terang. Kita perlu terang yang sejati. Karena terang itu mengatasi kekacauan hidup kita dan kekosongan. Ada alasannya kenapa Tuhan berfirman, jadilah terang, supaya nggak kacau begini, supaya nggak kosong begini. Setelah terang itu baru siklus nyala, daratan kayak lautan, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Benda-benda penerang mulai ada. Wah, indah semua dilukis sama Tuhan. Sampai terakhir kita manusia yang jadi. Awal dari mana? Terang. Kita butuh terang itu. Kalau kita mengimani tahun ini, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yuk dekat sama terang. Dekat sama terang. Kita nggak bisa mengalami kenikmatan itu, mengalami yang namanya kemuliaan itu tanpa terang Kristus. Tanpa terang Kristus. Tidak bisa. It's a very impossible thing. Nah, kita lihat ya. Yang namanya terang itu bisa ada dalam kehidupan kita gimana ya? Aku mau terang itu Pak, ya. Aku udah tahu itu mengatasi kacauan. Iya, kadang-kadang aku kacau hidupku. Aku butuh terang itu Pak. Iya, kadang-kadang aku empty dalam kehidupanku, peser mata. Iya, aku butuh terang itu. Butuh terang itu. Bu, ini kemarin saya sharing sama anak-anak Timotius. Ya, betapa luar biasanya. Ketika bangsa Israel atau Tuhan memerintahkan Musa untuk leading bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu Musa berhadapan dengan keras kepalanya Firaun. Keras kepalanya Firaun. Keras kepala Firaun. Sampai saking keras kepalanya, Tuhan hajar Mesir sama 10 tulah. 10 tulah untuk mengatasi kekerasan hati Firaun. Nah, tulah yang ke-8 itu gelap. Gelap itu 3 hari. Jadi 3 hari sama sekali nggak ada terang. Kalau sekarang kita lihat pagi terang, siang terang, sore masih remang-remang, malam gelap banget. Ada 3 fase terang lah ya, terang yang remang-remang, terang yang sesungguhnya, sama yang gelap. Jadi, itu kalau 3 fase dalam 1 hari, itu 3 fase dalam 1 hari di Mesir gelap, gelap banget. Seperti apa sih gelapnya? Oke, kita baca dulu ya. Sekarang kita buka Keluaran. Keluaran pasal yang 10 ayat 22 sampai 23. Keluaran pasal 10 ayat 22 sampai 23. Ya. Keluaran pasal 10 ayat 22 sampai 23. Ini gelapnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Di seluruh tanah Mesir. Perhatikan, di seluruh tanah Mesir. Selama 3 hari. Seperti apa kegelapannya? Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Ini Bu, mohon maaf ya, ini saya duduk di sini, mudah-mudahan kelihatan. Ini sebelah-sebelahan, nggak kelihatan. Han, gimana Han? Nggak kelihatan, saking gelapnya. Ini, nggak bisa lihat temannya. Gelap banget. Gelap banget. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jalan tak kepentok, ya kalau kaki, kalau kepala, itu aduh. Gelap banget. But the amazing thing. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman. Ada terang di tempat kediaman. Gimana sih Bu letak kediaman orang Israel? Orang Israel pada waktu itu tuh jadi budak. Ya. Di mana terangnya orang? Di mana sih kediaman orang Israel itu di mana? Coba kita lihat yuk peta. Jadi begini. Ya. Saya tadi semalam nitip peta sama Neti, saya mau bagikan. Nah ini Bu ya. Bisa yang di itu, di yang sudah sini. Ini Mesir ya Bu? Iya. Ini Mesir.
Nah di Mesir itu ada dua Bu. Ini Mesir yang dataran tinggi, di Upper Egypt, terus di sini Lower Egypt, ini dataran tingginya nih. Makanya kan rada hijau muda gitu kan. Ini gunung-gunung dataran tinggi. Ya, ini bukan Mesir. Ini udah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini Mesir. Di sini ada lower dataran rendahnya, di sini dataran tingginya. Tadi Alkitab bilang seluruh tanah Mesir toh gelap. Seluruh tanah Mesir gelap. Kecuali di tempat kediaman orang Israel. Nah, orang Israel begitu masuk Mesir itu zaman Yusuf. Zaman Yusuf jadi perdana menterinya Mesir, itu ada kelaparan di tanah Kanaan. Sehingga keluarganya Yusuf cari makan ke Mesir. Later on, Yusuf bilang ketika sudah menyipahkan diri, ini aku Yusuf, saudaramu yang kau buang itu. Oh masih hidup ya, sekarang kamu panggil papa, bilang aku masih hidup. Aku tunggu papa di sini. Aku tunggu papa di sini. Manggillah, keluarganya manggillah papanya. Terus dia bilang sama Firaun, my family tak datang hari ini. Saya mau jemput di Soekarno Hatta. Keluarga saya datang ke sini Pak hari ini. Sama Firaun bilang kalau gitu suruh mereka tinggal di Mesir aja. Karena di sana kelaparan. Biar di sini terpelihara. Ketika sampai di Mesir, Firaun bilang sama Yusuf, satu keluargamu tak berikan tanah di Goshen. Jadi inilah domisili orang Israel dari tahun ke tahun selama 430 tahun di tanah Mesir di sini. Kebayang, satu wilayah ini gelap. Kalau seluruh wilayah gelap, mesti ini gelap juga nggak? Gelap Bu. Tapi di tempat kediaman orang Israel di Goshen ada terang. Ini kalau ibu baca nanti ya penjelasannya gitu kan, kajiannya gitu kan, tafsirannya. Ini banyak teori yang menjelaskan kegelapan tersebut. Ada yang namanya badai padang pasir. Kalau ibu pernah lihat Mission Impossible tuh, nah betul itu nonton tuh Mission Impossible ya, yang itu yang badai itu kan gambarannya masih sekilas doang ya. Itu kalau zaman ini Bu, itu karena ada ini kan ekuator ya, khatulistiwa gitu kan. Itu karena gravitasi matahari itu bisa yang namanya badai itu 3 hari lamanya. Dan selama badai murni itu gelap. Itu teori satu, itu teori yang pertama satu itu. Banyak lagi banyak macam lah. Tapi begini Bu, kalau seluruh tanah Mesir ini gelap, mestinya ini tidak ada terang, betul? Ini juga Belanda nih. Tapi kalau Alkitab bilang ada terang di kediaman orang Israel, di Goshen ada terang. Tapi kalau saya lihat terang itu terjemahnya bukan terang yang dibuat sendiri, bukan yang terang pakai lilin, pakai senter, enggak. Itu kayak illumination, sesuatu yang tidak bisa di-trigger, hanya diterangi. Ada terang yang tembus di kediaman orang Israel. Ada tembus yang tembus di Goshen. Ini gelap, tapi ada terang yang tembus di sini. Kok bisa Pak? Kok bisa? Apa spesialnya? Nah ini spesialnya. Sekarang kita beralih lagi. Ini paham ya Bu ya? Gelap semua nih Bu, cuma di Goshen terang, karena ada terang yang tembus. Kok bisa Pak tembus? Tuh, ya. Tulahnya ada 10. 3 tulah yang pertama rata semua. Mesir kena, orang Israel juga kena. Rata semua Bu. Tapi tulah yang keempat, orang Israel nggak kena. Kenapa bisa begitu? Yuk, sekarang di Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Keluaran pasal yang 8 ayat 22 sampai 23. Di Keluaran 10, sekarang kita ke Keluaran 8. Ini tulah yang ke-8. Tulah yang ke-9, sorry. Terang itu yang gelap itu yang ke-9. Sekarang ini. Keluaran 8. Keluaran 8. Ini tulah yang ke-9 ya, gelap tadi. Sekarang kita lihat, ini tulah yang keempat, nyamuk. Tetapi pada hari itu aku, berarti Tuhan, akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Nyamuk ini pikat, ya, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Mulai besok itu tulah stop buat orang Israel di Goshen. Jadi semua mengalami kodok, Goshen. Semua mengalami gelap, Goshen enggak. Name it, apalagi belalang, Goshen. Belalang itu berapa ya? 1, 2, 3. Yang pertama kan darah, laut darah ya. Terus apa lagi gitu kan? 3 lalat. Yang keempat ini nyamuk. Mulai yang keempat ini Goshen free dari kutuk itu, dari tulah. Nah kalau bilang, kok bisa ya terang itu muncul di Goshen ya?
Karena Tuhan sudah mengecualikan, bosnya. Artinya apa, Bu? Kalau sampai bisa menikmati terang, it is only by the grace of God. Itu cuma kasih karunia Tuhan. Dan kalau kasih karunia Tuhan, Bu, bahasa saya sama Pastor Marta, kalau gitu nggak bisa main-main. Karena kalau kebalik kita orang Kristen, dia kasih karunia jadi seenaknya. No. Kalau kasih karunia itu didapatkan kalau kita mestinya nggak layak dapat, berarti kita nggak bisa main-main untuk itu. Gak bisa main-main. Gak bisa main-main. Bu, tadi pagi Pastor Marta baru sharing sama saya. Chip udah ada. Chip itu yang ditaruh di tangan, yang Wahyu bilang itu udah ada loh, Bu. Kalau udah ada barangnya, tinggal tunggu waktunya aja, Bu, kapan diimplementasi. Dibuat aja undang-undang tuh PBB. Jalan. Antikris makin lama. Kalau udah antikris, Bu, lama-lama seperti yang kita bilang, orang cari firman, susah ketemu firman, Bu. Susah. Ya kan? Chinese aja udah begitu, Tiongkok. Underground loh ibadah. Underground. Kita punya orang yang ibadah yang kuliah di China. Susah, Bu, ibadah. Susah. Belum kalau di Korea Utara, Bu. Waduh, Korea Utara, Bu. Itu saya pernah lihat satu seri di BBC. Orang mengadakan perjalanan dari Inggris ke Korea Utara, cuma melihat Korea Utara. Turun kereta, handphonenya dicek ada Alkitab atau enggak. Ya kan, Alkitab fisik, kalau ada Alkitab fisik, ketahuan Pak, Alkitab fisik Pak, kita mesti pintar-pintar lah Pak, cerdik seperti ular, terus seperti merpati, bawa handphone lah Pak, di gadget. Di Korea Utara nggak berlaku, turun cek handphone, mana handphone Pak? Kenapa Pak, ini handphone saya pribadi, mana? Mau gue tembak? Enggak. Ada Alkitab di atas Pak. Kalau dia di handphone nggak bisa baca nggak Alkitab? Nggak bisa. Kalau masih bisa baca Alkitab hari ini, by the grace of God. Kadang kala Tuhan absen dulu ya, pening Pak. Masuk angin Tuhan, besok dia baca Alkitab. Itu pasti Pak. Masuk. Ini sekarang Alkitab kemarin anak-anak lebih pintar lagi, Bu. Saya kan suruh baca tuh satu Keluaran pasal 10 ini nih, Keluaran pasal 10 tadi. Ya 10. Keluaran pasal 10. Saya suruh baca tuh, Bu. Satu itu tuh. Enggak. Keluaran pasal 8 ini, Keluaran pasal 8. Saya suruh baca mereka dari ayat 1 sampai ayat 24. Betul ya, sampai ayat 24 ujungnya. Keluaran pasal 8 tadi ya. Kalau saya nggak salah loh. Ya. Saya suruh baca mereka dari ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Baca ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Baca ya. 1 menit pertama nanti. Menit yang kedua ada voice Alkitab yang play. Siapa tuh? Aku malas baca, aku dengar aja. Saya cuma bilang, malas baca, bisa didengar sekarang Alkitab. Jadi kalau nggak bisa baca pusing, aduh pening tuh, pening gitu. Udah tinggal di play aja Alkitabnya sambil tidur bisa dengar Alkitab. Jangan excuse. Pening Tuhan izin ya baca Alkitab besok. Grace of God. Maka saya bilang terang itu nggak bisa dinikmati seminggu sekali. Every day. Saya kasih kemarin keterangan gitu aja, banyak banget tuh insight buat anak-anak itu. Berarti saya harus mengasihi teman saya. Bagus. Berarti saya nggak boleh jaga. Saya menanam ujung-ujungnya ini. Kenapa kegelapan? Kamu tahu nggak kenapa kegelapan? Karena Firaun itu jahat. Firaun tuh pengen bangsa Israel kerja nggak pernah ibadah. Itu sama kalau kalian belajar mulu nggak ada ibadahnya, susah, hidup kalian stres. Bener nggak? Stres. Pernah nggak belajar terus tapi ulangannya jelek? Ada, aku pernah Pak. Gitu. Kenapa begitu? Ya udah terlalu pusing belajarnya Pak. Jadi lupa. Akhirnya jadi pusing. Kenapa? Mesti ngadepin mama, mesti ngomong premet, mabok. Udah belajar mati-matian, nggak baca Alkitab, habis ulangan mesti ngadep mama. Nah itu kan PR berikutnya kan, pusing, susah. Sama orang Israel kalau suruh kerja nggak ibadah, pusing lah. Itu kalau Firaun tuh suruh kerja nggak ada ibadah, makanya Tuhan bilang keluar dari tanah Mesir supaya kamu bisa ibadah sama aku. Kasih karunia. Dapat terang itu kasih karunia. Kalau sekarang ibu bilang aku udah terima lahir baru, aku udah hidup sesuai dengan itu kasih karunia. Yuk manfaatkan yang namanya kuasa dari Tuhan, kuasa dari terang itu.
kuasa dari terang itu. Karena itulah yang membuat perbedaan. Ya kan? Perbedaan antara orang yang nggak percaya, perbedaan antara milik kepunyaan yang nggak terima Kristus sama orang yang percaya. Pada akhirnya yang terima terang itu bukan milik kepunyaannya tok. Tadi kita baca kan di Yohanes kan, semua orang yang percaya. Udah nggak ada lagi eksklusif kepunyaan Tuhan. Enggak, semua orang yang percaya dapat terang itu. Diberinya kuasa supaya bisa lihat perbedaan. Itu terang bisa terlihat seperti itu. Seperti apa sih karakteristik terang itu? Nah, sekarang saya kasih lihat karakteristik terang tersebut. Ya, karakteristik terang tersebut. Kalau kita menikmati terang, terang itu bisa ngelakuin apa buat kita? Sekarang kita lihat ke Matius 13 ayat 11 sampai 12. Ini hal yang pertama. Kalau terang itu kerja di tempat orang percaya, dia bisa kasih apa sama orang yang percaya? Supaya jadi barometer buat kita. Matius 13 ayat 11 sampai 12. Matius 13 ayat 11 sampai 12. Nih. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Ini bagian dari terangnya. Ya, kalau diberi kuasa, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ini murid-murid Kristus nih kepada ini. Udah percaya sama Kristus, bangun hubungan sama Kristus tiap hari sama Yesus. Yesus saya kasih perumpamaan. Murid-murid tanya, kok kamu ngasih perumpamaan sama orang-orang itu? Kenapa nggak straightforward gitu kan? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan. Mereka enggak. Sama-sama dengar perumpamaan, yang satu beda yang nggak percaya, yang ini bangun hubungan terus. Yang bangun hubungan terus akan ngerti rahasia kerajaan surga. Karena siapa yang mempunyai apa? Mempunyai terang. Kepadanya akan diberi apa? Kemampuan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Sehingga ia berkelimpahan, bukan harta, Bu. Terang itu loh, pengetahuan. Sehingga makin hari makin jauh itu. Udah gak iri hati lagi. Ya kan? Lihat tetangga sebelah, Herme, Pak kapan Pak? Kayaknya cara sengket mulu Pak gitu. Herme dong Pak, Furla kayak gitu kan. Nah, ya. Gak itu kelimpahannya, Bu. Makin terima, iya Pak ya, syukur ya Pak ya, ada kata lebih, yang penting beras cukup, beras lagi mahal Pak, gitu kan. Yang penting beras cukup, ya kan, punya kebiasaan baru, nanam cabai kayak di belakang sampai panen, jadi bisa dapat cabai, nggak usah ke pasar. Lebihnya buat apa? Disalurkan ke diakonia, maybe, who knows? Memberkati orang lain dengan kelimpahan kita. Masih bisa pergi ke pesta pakai gaun, pakai tas mungkin gak Herme mungkin ya kan, tapi gak malu-maluin ya kan, gak ada suami juga gak malu-maluin, apa nih gak cukup lah, udah ya, udahlah Pak, yang penting datang ke tempat pernikahan bisa kasih angpau juga buat yang nikah. Kadang-kadang buat kasih Herme gak kasih angpau juga buat yang nikah, karena angpaunya dipakai untuk silang Hermenya gitu kan. Hati yang berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kacau, kosong hidupnya, diambil. Terang itu bisa apa? Terang itu bisa mengerjakan orang yang percaya terima kasih untuk bisa mengerti kehendak Allah. Kerajaan surga itu tentang apa sih? Semua tentang kehendak Tuhan. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah. Nah, kalau ada kerajaan surga yang jadi kehendak Allah. Kerajaan surga bukan bicara ke kelimpahan apa rumah istana gini, enggak gitu Bu, itu bonus. Tapi kalau datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu kan yang ikutin itu kan. Datanglah kerajaanmu, keluarlah depositomu yang baru. Kan nggak gitu. Kehendak Tuhan yang datang itu. Kalau dibilang diberi karunia menanti kerajaan surga, makin hari makin tahu kehendak Tuhan seperti ini. Lagi kedukaan, jangan larut sama kedukaan, kan kamu punya pengharapan. Gitu. Ada orang sampai 3 bulan Bu, balik-balik lagi mau ngapain Pak, minggu ini Pak habis gereja Pak kuburan, ngapain? Gitu, lihat mamanya udah di situ gitu loh, ngapain ke kuburan lagi, masih berduka gitu kan, nggak bisa move on, gitu. Susah banget untuk move on. Tapi Tuhan bilang, ayo jangan lama-lama bro, kamu punya pengharapan. Iya mama udah tenang, udah sekali lah nanti, mungkin setahun sekali atau silahkan pergi kuburan. Tapi kalau masih terikat jangan nggak usah keluar dari yang di belakang itu. Jangan larut dalam kedukaan, move on, punya pengharapan dalam Kristus. Tuhan maunya apa? After this what?
Setelah ini apa? Tuhan punya pengharapan. Dan itu dibuka dalam terang. Kalau kita setiap kali dalam terang itu dibuka. Karunia untuk menikmati rahasia kerajaan surga, mengerti kehendak Allah. That's number one. Number two, poin yang terakhir malam pada siang hari ini. Setelah rahasia kerajaan surga, mengerti kehendak Allah. Apa? Lukas 10 ayat 19. Dia, this is very important. Ini yang penting. Kalau kita punya terang, ini loh. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku, Tuhan, Kristus, telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa melalui terang yang diberikan itu akan mampu untuk kita menginjak ular dan kalajengking. Kenapa kok yang dikasih perumpamaan itu nginjak ular dan kalajengking? Kalau kuasa, kenapa nggak kayak Avengers, Pak? Tahan tuh, misil. Tuh, misil. Panah. Kenapa cuma ular dan kalajengking? Kalau pakai pistol, mau laras panjang, laras pendek, begitu tembak ke jantung, begitu kena langsung mati kan? Jantung. Tapi ini kalajengking sama ular. Kalau panah, musuh, jantung mati kan? Mati. Bu, pernah dipatok ular? Kalajengking? Belum pernah kan? Di wilayah saya beberapa tahun lalu ada satpam dipatok ular. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya meninggal. Tapi meninggalnya saya tanya, kira-kira meninggalnya pas di tempat dipatok ular atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Nggak langsung mati kan? Nggak langsung mati. Kalau kita punya terang, kita punya kuasa untuk antisipasi racun dari luar masuk ke dalam. Kita nggak bisa hentikan media informasi yang sekarang ini beredar. Kita nggak bisa hentikan juga dengan siapa kita bergaul. Karena kalau kita pikir baik, tiba-tiba memberikan suatu pengaruh yang kita nggak biasa dengarnya, kita dengar, kita tampung, kita pikir ini orang baik lah gitu. Kalau mungkin orang jahat, kita jangan. Ini masih orang baik, tapi kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa dan seperti apa gitu kan. Ketika ngomong lama-lama langsung di pikiran, benar juga kata dia. Kalau begini terus, kapan break? Karena breakthroughnya ya, Pak, mestinya Bapak tuh begini. Si itu loh Pak, udah begini. Tanpa sadar lama-lama jadi racun. Hilang pengharapan. Hilang terang. Kalajengking sama ular itu menunjukkan apa? Racun. Kita nggak rasa mati pada awal, tapi lama-kelamaan berobatin, mati. Terang yang tadinya ada lama-lama hilang, redup, lost, kacau. Everything yang kita lakukan kayaknya kok buntu ya Pak. Awalnya fine aja, mulanya biasa saja. Belum tahu ente akhirnya bagaimana kan? Pelan-pelan itu kalajengking mulai pelan-pelan loh, pelan-pelan. Sampai kaki busuk hitam semua sampai akhirnya nggak bisa nafas mati. Itu. Tapi kalau ada terang, datang aja, udah bisa antisipasi. Enggak, ini bahaya tuh. Enggak tak, ini bahaya tuh. Terang itu membuat hidup kita jauh dari yang namanya bahaya. Jauh dari yang namanya bahaya. Pastor Marta udah mengungkapkan beberapa minggu lalu bahwa kami sekarang lagi diberikan amanah dari gereja untuk mengelola wilayah tempat yang ada di cabang baru gereja ini. Dan saya mendapat tugas dari Pastor Marta untuk menangani bidang pujian penyembahan. Jadi kan kamu atur deh pujian penyembahan. Kalau urusan nyanyi, aransemen musik saya ngerti. Yang jadi permasalahannya adalah ketika waktu itu waktunya cuma seminggu, yang menjadi masalah adalah SDM. Karena kalau misalnya penyelenggaraan ibadah main jalan aja, it's fine. Tapi Bapak Gembala Sidang kami bilang, tak, live ya, streaming ya. Aduh, jelas orang dong kalau begitu. Saya tuh orangnya nyantai, nggak apa-apa, cuma satu singer, jalan aja.
cuma jual musik, cuma buat segera sama kita jalan aja itu namanya ibadah, tapi dia tentang orang masalahnya. Challenge kan, jadi saya harus cari SDM. Saya cari sedapat mungkin yang saya bisa. Sampai menjelang hari H, baru minggu pertama yang safe. Saya bilang sama dia, minggu pertama sih aman. Yang berikutnya gimana? Ya nanti lah Tuhan. Nggak bisa Tuhan itu mesti diatur gini, mesti fix gimana gitu kan? Oke. Nah, saya berdoa sama Tuhan, kalau ini pekerjaan bela ya Tuhan. Saya satu kali, saya punya hari Senin itu saya punya 4 murid. Ya 4 murid. Cuman yang 2 pagi, yang 2 sore. Kadang-kadang saya kalau malas pulang dan roh pelitnya keluar gitu kan, saya nggak akan pulang, di sekolah aja. Jaraknya lama loh, itu 6 jam dari yang murid yang kedua sampai murid yang ketiga tuh ada 6 jam gitu. Jadi kalau bertahan di sekolah lumayan gitu kan. Lumayan cuma di kelas doang, nggak ngapa-ngapain, yang lebarnya cuma 1,5 kali 2,5 gitu kan. Lumayan gitu kan. Matiin AC-nya. Nah, waktu itu 3 hari atau berapa hari sebelum ibadah pertama mulai, saya memutuskan gini, oke lah, sambil nunggu yang sore, saya mau pulang dulu. Pulang dulu lah, ada Marta juga di rumah. Jadi kalau ketemu dia enak kan di rumah gitu. Saya mau pulang dulu. Nah pas mau pulang, saya nggak ngambil rute yang biasanya. Kalau rute saya kan di Tangerang, ibu-ibu yang pernah ke sekolah musik saya Tangerang. Itu kan kalau misalnya enak lewat jalan besar yang di Cikokol itu kan, yang ada Transmart dulu, tetap Transmart yang gede gitu kan. Terus masih muncul lagi nanti masuk ke Sumarekon yang depan dari sana. Itu saya nggak ambil rute itu waktu itu. Saya ngambil rute yang belakang, lewat Karawaci, lewat tempat di mana gereja kami ada. Ketika saya lewat Karawaci, waktu itu saya sempat bilang sama tim pengurus, sama anak saya, sama tim Matias gitu kan, yuk kapan-kapan demi untuk Siloam kita doa keliling yuk, kita kelilingin Bintaro supaya apa? Supaya dapat tempat sendiri lah gitu. Tuhan mau tahu di mana gitu, kalau ada tempat sendiri jauh lebih nyaman dari mana gitu kan. Mau doa keliling ceritanya gitu. Terus saya ingat doa keliling ya. Ini saya latihan rutenya nanti lewatin tempat ibadah. Keliling aja deh. Lewatin tempat, saya masuk dulu kok. Saya di mobil aja, saya kelilingin, saya doa. Saya kelilingin tuh 2 kali. Nggak kayak orang misalnya kelilingin 7 kali Jericho gitu kan. Nggak, 2 kali aja gitu. 2 kali muter, 2 kali. Itu belum serah terima loh, belum serah terima kami. 3 hari sebelum serah terima. 3 hari sebelum serah terima. Serah terima itu kalau nggak salah tanggal 25 ya. 25 Februari. Ya pokoknya tanggal akhir bulan Februari, awal Maret udah di tangan kita. Nah 3 hari sebelum serah terima itu saya kelilingin. Saya doa. Saya doa gitu kan. Kalau emang kau percayakan di sini, minta kemurahan gitu kan. Minta kemurahan. Bela kami jangan dipermalukan gitu. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatanmu. Kalau aku dikasih tanggung jawab ini, biarkan aku bekerja untuk melihat kemuliaan. Aku nggak mau gagal-gagal gitu. Saya putar itu 2 kali. Udah tenang aja saya. Minggu pertama layanan aman semua lah. Kita benar-benar kerja keras tuh, jungkir balik semuanya lah. Ngupayain ini sampai benar-benar SDM-nya ada. Waktu kemarin itu nggak bisa pakai YouTube, nggak pakai IG live, toh jalan juga streaming bisa dipenuhi gitu kan. Bapak Gembala minta live streaming, kita penuhi walaupun bukan YouTube, streaming IG aja ya, ya jalan. Gitu lah. PR-nya yang berikutnya, minggu kedua gimana ya? Believe it or not, saya cuma menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan terangin aku, nggak tahu gimana caranya Tuhan. Itu tiba-tiba di tengah-tengah, tiba-tiba dia dapat konteks ini. Oh iya. Dia pelayanan loh, coba aja konteks, siapa tahu mau kan gitu. Konteks, puji Tuhan mau. Tiba-tiba satu lagi mau. Terus udah nih dari minggu kedua sampai minggu keempat, komplit, udah beres. Tapi Tuhan, kalau kita sampai minggu kelima kan minggu, kalau ini 5 minggu. Minggu kelima masih kurang 1 orang. Udah saya kemana-mana malah dapat. Terakhir mungkin kalau ternyata nih Siloam kita bawa ke situ. Itu pengen. The last minute, 1 orang yang tadinya izin sama kami, Pak, saya mau pulang ya Pak, orang tua saya sakit, kasih info sama Pak, tanggal 25 saya udah balik lagi ke Jakarta. Bisa dong tugas di minggu terakhir. Bentar ya Pak, besok saya kabarin. Pak, bisa Pak, saya sudah pulang tanggal 25 fix, saya bisa pelayanan tanggal 31. Sepanjang bulan Maret ini SDM-nya cukup. Kalau saya ngizinin kalajengking itu
Sampai hari ini saya masih tanya, siapa yang masih jatuh? Siapa ya? Cuma saya minta Tuhan terangnya. Itu clear banget waktu saya pulang. Keliling itu tempat. Oh iya ya, keliling tempat. Belok saya cari dulu. Saya nggak bilang kalau keliling terus Tuhan itu enggak. Saya cuma ikutin aja. Iya ya, kalau ikutin Tuhan tenang aja. Tuhan isi kontrol. Saya cuma ibadah pertama aja Tuhan tolong, masih yang kita Tuhan tolong. Itu nggak nusuk saya, nggak nusuk mata. Tenang tuh sampai hari ini. Wah nanti deh kalau kemarin tuh biar nanti mata yang cerita gimana deh. Itu luar biasa kalau kemarin tuh kita udah bilang, aduh segini kan, aduh. Tapi Tuhan bekerja di balik. Tenang. Malamnya udah tenang tuh. Malamnya udah kemarin malam dia cerita ini. Wah hebat ya Tuhan itu ya. Kalau kita bergantung sama Tuhan, nggak ada yang bikin kita kacau, nggak ada yang bikin kita kosong. Adalah Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada pengharapan. Nggak tahu gimana caranya, Tuhan kasih yang namanya jalan. Stay di terang Tuhan, karena terang Tuhan itu ada buat kita yang percaya, yang menerima. Tuhan itu menjauhkan kita dari kekacauan dan kekosongan. Terang itu bisa membawa kita kepada pengertian akan kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, makin lama kita makin keluar dari kegelapan. Kita nggak stay di kegelapan, tapi kita makin keluar dari kegelapan kepada terang yang sejati. Yang kedua, terang itu akan menjauhkan kita dari bahaya, sehingga kita tidak goyah. Kita senantiasa kuat karena Tuhan beserta kita. Terangnya bersama dengan kita. Selamat menikmati terang Kristus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain berjalan dalam terang Tuhan. Ya, yang itu sesuatu yang mandatory karena tanpa terang kita nggak bisa apa-apa, dan kalau kita ada di dalam kegelapan semuanya jadi salah langkah dan membahayakan diri sendiri. Makanya perlu Tuhan. Ya, dan semakin hari tadi Pak Alto sudah katakan ini semua anugerah. Semua yang ada pada kita tuh anugerah. Dan ibu-ibu harus tahu anugerah itu bukan upah. Anugerah itu beda sama upah. Kalau upah, ibu-ibu kerja, ibu-ibu lakukan sesuatu, kemudian dapat imbalan akibat kerjanya. Itu upah. Tapi anugerah adalah sesuatu yang kita nggak layak terima, kita nggak lakukan apa-apa, tapi dikasih sama yang memberinya. Semua yang ada pada kita itu anugerah. Makanya siapa kita ngatur gitu loh. Saya mau gaji segini, saya mau kayanya segini, saya mau jabatannya segini. Kalau hari ini kita menempati posisi jabatan, gaji, keberadaan, anugerah. Sekarang di TikTok rame banget cuma gara-gara ributin pendetanya pakai Hermes lah itu tadi ya, pakai jam ratusan juta, rame diributin apa segala macam. Saya nggak bela kaum pendetanya gitu ya, tetapi kemudian pembicaraan berikutnya yang nggak enak. Pendetanya pakai jam miliaran, naik Alfa, tapi kita disebut volunteer. Kita disebut relawan, kita disebut pengerja biasa yang naik ojek, kehujanan, dan lain sebagainya. Yang pertama, pisahkan dulu urusan pendeta itu kenapa-kenapa, semua kita urusannya sama Tuhan. Tapi urusan kita memberikan sesuatu atas apa yang ada di gereja, itu anugerah, Bu. Karena kita sudah menerima terlebih dahulu anugerah yang besar yang gak akan pernah bisa dibayar pakai apapun juga. Jadi lucu kan ya, kalau misalnya saya khotbah, terus saya nuntut PK saya berapa? Kan lucu. Saya bisa khotbah aja anugerah. Betul? Sehingga kita pulang gitu ya. Kemarin di kantor kami ngobrol gitu ya, di kantor gereja. Terus kita bercanda bermemoria gitu ya. Bu, saya ini dididik di bawah bapak rohani yang betul-betul soal uang dibeginiin, Bu. Kalau tahu siapa gembala saya itu orang kaya, Bu. Orang kaya. Sampai sekarang aja kita sampai bingung tuh kaya 7 turunan. Tapi soal uang kami begini.
Sehingga ada anak baru, ada anak paling baru di antara obrolan ini, terus dengerin kita ngobrol, terus kita bercanda. Lo pertama kali masuk di sini berapa gaji lo? Lo berapa gaji lo? Lo angkatan yang gaji berapa? Saya paling tua, Bu. Karena gereja saya itu berdiri tahun 92, saya masuk 93. Dan saya masuk kantor gereja 99. Saya name it dong, saya mention gaji saya berapa. Sampai bengong nih anak baru. Kamu tahu berapa pertama kali saya dapat persembahan kasih ketika saya jadi singer? Segitu, Pastor. Segitu. Yang sometimes saya nggak bisa beli susunya Dika karena uang saya habis di tengah jalan. Saya ngalamin harus naik bis dari Polda Metro Jaya pulang ke Bekasi, usia kandungan 6-7 bulan, nggak ada yang kasih duduk, Bu, saya gelantungan. Saking gak kuatnya, mesti turun di Bekasi Barat. Saya sebelumnya udah turun sama Pak Alto. Dan itu pertama kali seumur hidup saya naik ojek. Dalam keadaan hamil. 2 ojek iringan. Ngalamin. Itu mungkin kalau mau diributin, gembalanya, mersinya gak cukup 1. Tetapi kalau kita tahu hidup ini anugerah, semua tuh anugerah. Ya. Kalaupun hari ini Bapak Ibu bekerja, dapat gaji yang kata kantormu itu wajar untuk kemampuanmu segitu, gajimu juga anugerah. Bukan karena gue hebat, gue pintar, gue lulusan Harvard, gajinya segitu dong. Enggak, itu anugerah buat kita. Betul? Itu kebaikan Tuhan. Makanya lebih daripada itu, sebetulnya nggak usah ribut di dunia ini soal uang, soal jabatan, soal level kedudukan. Kan ini yang sekarang sampai gerejaku jadi diributin, Bu. Kalau tadi Pak Alto bilang, kadang-kadang itu terjadi di dunia gereja, susahnya cari sumber daya manusia karena mulai ada persaingan dagang. Di situ saya dapat berapa di gereja itu? Di gereja itu dapat apa? Di gereja itu fasilitasnya apa? Kayak begitu tuh sekarang. Padahal sederhananya saya bilang begini, ditiup karuniamu selesai. Bercandaan saya begitu istilahnya. Semua ini karena anugerah, betul? Gak layak terima, tapi Tuhan percayakan. Jadi sebetulnya bagian kita adalah lakukan aja yang terbaik buat Tuhan. Semuanya berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Jadi karena Pak Alto mention begitu, saya mau cerita dikit. Saya kemarin ngobrol sama sesama rekan gembala begitu ya. Terus saya share sama dia. Dia nih dapat tugas baru gitu ya. Terus dia rupanya udah ngecek medsos saya, dia mention tuh. Oh, di wilayah ini kan, kamu di ini kan, ini beda sinode nih. Dia sama saya beda sinode Bapak Ibu. Terus saya bercanda. Lu tahu nggak? Di posisi ini gitu ya, karena dia usianya nggak beda jauh sama saya, sama-sama gembala. Dia duluan jadi gembala 2-3 tahun lebih dahulu. Lo tau nggak? Gua ini di gereja gua nih, yang pertama, sekarang saya adalah yang mewakili gembala sidang paling muda di gereja. Saya paling muda, Bapak Ibu. Yang lain itu senior 60-70 usianya. Yang kedua, saya perempuan. Oke. Di gereja saya, pemimpin wilayah perempuan itu hanya ada 2 orang. Ketiga sekarang sama saya. Lalu saya bercanda lagi yang ketiga. Lo mau tahu bedanya sekarang gue jadi yang guest? Kenapa tak? Gue yang paling miskin. Yang paling miskin Bapak Ibu kalau mau pakai kata miskin. Yang lain perusahaan, wah adalah pemimpin BPK di Sulawesi ini, itu semua tuh yang guest di gereja saya itu semua itu. Saya paling miskin Bapak Ibu, paling miskin. Oke, dan saya yang full timer sendiri di dalam Tuhan. Tetapi saya memproses iman saya, dan saya ini terima limpahan dalam tanda kutip Bapak Ibu, terima limpahan gereja yang lagi turun. Jadi jemaatnya lagi turun, bukan lagi banyak-banyaknya diserah terimain, bukan, lagi anjlok. Jadi kalau lagi anjlok perintilannya banyak, betul? Ada yang mesti dikasih ongkos, tapi ongkosnya nggak memenuhi dari kantong kolektor, tekor nggak? Tekor. Ya memang pusat itu memberikan penggarisan, kalau tekor bilang sama pusat, nanti pusat kirim kekurangannya. Tapi saya bilang sama Pak Alto dari awal, kita gembala, kita dipercayakan di tempat itu.
Dan kita beriman, kitalah yang harus berdiri dengan apapun yang terjadi di tempat itu. Seperti saya lakukan di Siloam, juga saya lakukan hal yang tidak jauh berbeda. Jadi minggu pertama aman, semua keuangan baik-baik aja. Karena minggu pertama ada perpuluhan. Minggu kedua musruk. Oke. Laporan masuk ke pusat, Pak Gembala telepon saya. Gimana Kak? Kurangnya berapa? Sekian. Lalu bagaimana? It's okay Pastor, nggak apa-apa. Udah saya sama Alto yang cover. Saya bilang gitu. It's okay. Loh, kamu yang cover. Bukannya semua pengerja cover? Enggak. Pengerja nggak tahu. Udah biarin semua ini kami yang cover. Kami masih bisa. Oke, ya udah. Ya selesai itu dulu. Minggu kemarin musruk lagi Bu. Musruk lagi. Dan makin musruk. Jumlah orang boleh banyak, tapi jumlah persembahan lebih dikit. Musruk lagi. Ketika saya terima di jalan, saya lagi pelayanan di luar, saya terima minus, begitu ya laporannya. Oke, praise God, saya nggak cerita apa-apa karena saya masih ada di jalan. Lalu Bu, saya lihat berapa kekurangannya, ya, oke, berarti saya harus nombokin sekian. Saya nggak bilang sama pekerja, saya nggak bilang sama siapa-siapa. Saya bilang Tuhan kurang, saya bilang gitu. Tuhan ini kurang. Kami gembala yang rindu bertanggung jawab walaupun tidak mesti bertanggung jawab. Hari Minggu lewat Bapak Ibu, ya. Hari Senin, saya ini pelayanan kan hari Minggu kemarin di gereja luar, setengah hari. Saya udah 2 tahun lebih pelayanan di gereja ini. Saya tahu PK saya berapa. Saya tahu persis PK saya berapa. Lalu hari Senin ya, Bapak Ibu, Senin malam gembala saya telepon. Senin malam gembala saya telepon. Tak, gimana Karawaci? Baik-baik aja. Tapi kan dia tahu laporannya minus, Bapak Ibu. Terus yang minus itu mau gimana Kak? Nah, karena dia udah lihat minggu pertama cara saya jawab, dia ngomong ke minggu keduanya agak luas nih. Terus mau gimana yang ini? Kata dia begini. You know what, Pastor? Saya bilang gitu. Ini yang saya mau ceritakan sama ibu. Sore harinya transferan dari gereja yang kemarin saya layani masuk, Bu. Transferannya masuk. Dan ibu gembalanya berkata, dia panggil nama asli saya gitu ya. Pastor Margaret, thank you untuk pelayanannya. Dan Pak Gembala memutuskan untuk minggu ini memberikan persembahan yang lebih buat ibu. Dan you know angkanya? Tutup. Malam itu ketika pastor saya telepon lagi, you know the story pastor. Tuhan yang selesai. Kalau memang saya perlu dari pusat transfer, saya akan ngomong. Tapi doakan kami supaya kami tidak pernah minta pusat. Doakan Tuhan bikin mujizat atas mujizat. Bahkan makin bertambah-tambah. Dia tanya kurangnya berapa? Kurangnya berapa tak? Kurangnya sekian. Dan you know, saya pelayanan. Dan saya tahu PK saya berapa dari pelayanan. Dan minggu ini tiba-tiba dilebihkan dari gereja itu sejumlah yang saya butuhkan di Karawaci. Betapa Tuhan itu real. Tuhan itu real. Siapa saya sama Tuhan? Teman-teman Siloam yang lama berjalan bersama saya tahu saya di keterbatasannya apa. Tahu persis. Saya ini punya apa, nggak punya apa, tahu persis. Tapi saya cuma punya, bersama Pak Alto cuma punya hati sama Tuhan. Itu aja. Dan saya melihat Tuhan itu bela, Tuhan itu bela, dan Tuhan itu bela. Selama kita jalan dalam terang, tidak akan ada kegelapan yang akan melingkupi kita. Amin. Sehingga ayo saya mengencourage ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain selain Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang sanggup memberikan sesuatu di luar dari nalar kita kecuali Tuhan. Kita nggak butuh yang lain, kita butuh Tuhan. Amin. Kita pakai real di dalam Tuhan. Anugerah mempesonaku, boleh Pak Yoga? Ada ininya, Bu Neti? Slide-nya. Depannya apa tuh? Ingatin saya. Udah kembali di kanan. Depannya di mana? Penyertaanmu. Yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan
luar biasa Tuhan. Kami akan akhiri persekutuan kami ya Bapa, dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melangkah bersama penyertaan Roh Kudus yang diberikan kepada kami untuk menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati.